Terima kasih Anda masih di ini studio bersama kami. Pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bencana alam, kali ini kita punya informasi apa, Pram? Ya pemirsa, ini Presiden Prabowo akan memberikan hadiah pemirsa bagi justice kolaborator. Nah, ini menarik ya. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum pemirsa diberikan hadiah berupa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nah pemirsa, sekolah rakyat akan disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan, yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini
kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, sekolah rakyat saat ini telah selesai dibangun dan pembangunannya ini lebih dari 90%. Ya, dan rekan kami Galuh Pandu, pemirsa, serta juru kamera Yudi Permana akan memberikan informasi seperti apa bangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur tersebut. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1 dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan, sehingga akan membuka akses-akses pendidikan dan juga membuka akses-akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Ya, ini sepertinya inovasi yang sangat luar biasa dari pemerintah ya, yang memperdulikan anak-anak dari kalangan masyarakat miskin dan juga miskin ekstrim. Kalau kita lihat memang kan banyak sekali ya anak-anak yang di jalanan, apalagi yang terlantar dan tidak sekolah dan lain sebagainya, sehingga ini membuka peluang bagi mereka untuk bisa punya pendidikan yang baik, mengubah nasib lebih baik lagi. Mengubah nasib lebih baik lagi. Apalagi tadi sempat disampaikan ada asrama, ada pembangunannya pun bagus di seluruh sekolah ini sudah 90% ya. Sangat bagus sekali tadi bentuk sekolahnya, asramanya. Dan ini kembali lagi pemerintah sudah menyiapkan nih wadahnya untuk anak-anak semuanya segala jenjang bisa mendapatkan pendidikan, baik itu miskin dan juga kaya dan miskin ekstrim bahkan. Nah, ini balik lagi ke masyarakatnya nanti.
PR-nya adalah apakah orang tuanya mengizinkan anaknya untuk sekolah? Karena sembari di sisi lain, mereka harus juga mencari uang untuk membantu keluarga. Betul sekali. Tapi kita juga berharap bahwa orang tua ini bisa mengerti bahwa pemerintah ini ingin pendidikan yang utama begitu ya, dan juga baik bagi anak-anak Indonesia menuju Indonesia emas begitu ya, is target Bapak Presiden begitu. Dan ini juga sangat penting untuk SDM kita juga ke depannya. Nanti bisa berubah, banyak sekali nanti pandaian, kepintaran yang nantinya akan berubah dia dan memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi. Betul. Dan juga iya betul sekali. Pramana juga kita berharap semoga sistem untuk sekolah handayani ini nantinya berjalan dengan lancar ke depannya. Kita akan nantikan seperti apa. Baik pemirsa, sementara itu Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Ya pemirsa, namun Presiden juga dengan tegas mengatakan akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kawasan Indonesia ini dalam kondisi yang penuh dengan perdamaian di tengah situasi kondisi dunia yang diwarnai konflik. Ya, Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan pembangunan jalan. Ya, kasus tersebut juga menyeret Dinas Pekerjaan Umum di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya aliran dana ke Bobi Nasution, tidak menutup kemungkinan KPK akan memanggil Bobi untuk mendalami kasus ini. KPK juga telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan diduga memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara itu pemirsa, KPK juga menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini pemirsa berjanji akan mengevaluasi jajarannya pada kasus tersebut. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, bahwa
Kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta menilai rumah subsidi 14 meter persegi yang akan dibangun pemerintah dianggap tak layak dari segala sisi. Ya pemirsa, meski demikian nih Menteri dari Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Harapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, setelah melalui proses pembangunan dan juga penyesuaian bertahap, pemirsa, revitalisasi stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Ya, hal utama dan juga peron jalur 2 dari bangunan baru ini, pemirsa, juga telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025, seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta, serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini, untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi, nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, mungkin dengan perubahan di stasiun Tanah Abang ini untuk membawa kebaikan juga untuk para pekerja yang mungkin dari Depok, juga Bogor, Bekasi, untuk bisa beraktivitas lebih leluasa. Mungkin juga nanti di stasiun Tanah Abang mungkin ada perubahan-perubahan peron yang adaptasi lagi ya dan lagi. Betul. Karena harus dimaklumi ya pemirsa ya. Karena kita lihat bahwa ibu kota Jakarta ini kan mobilitasnya sangat tinggi sekali ya. Kamu pengguna kereta juga nggak? Kadang-kadang pakai kereta. Nah, itu jadi kalau ada perubahan dan juga perkembangan sepertinya rasanya puas ya. Puas dan dong, juga karena semakin baik ya ke sini ya. Dan untuk pengguna juga harus ini lagi nih, harus lebih legowo lagi nih, karena ada perubahan-perubahan yang mungkin agak menyulitkan sedikit, kan lebih kebaikan juga kan. Tapi untuk jangka panjang yang lebih baik ya. Baik.